Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah adik-adik sekalian, kita dipertemukan kembali dalam kajian blok muskuloskeletal yang mana topik kali ini adalah kelainan muskuloskeletal pada anak, terutama menyangkut displasia panggul. Melalui kajian ini, adik-adik diharapkan mampu menganalisa penyakit muskuloskeletal pada anak secara sistematis berdasarkan level kompetensi tentunya. Dan untuk itu, adik-adik harus bisa menganalisa patofisiologi, kemudian menganalisa gejala dan tanda klinis, kemudian melakukan penapisan diagnosis dan diagnosis banding, melakukan analisa terapi awal dengan tepat, dan memberikan edukasi promosi pencegahan penyakit muskuloskeletal. Sebagai pendahuluan, displasia panggul merupakan setiap kelainan bentuk, ukuran, dan orientasi yang terjadi pada kaput femoris, acetabulum, maupun keduanya. Yang kemudian berkembang dan dikenal sebagai developmental dysplasia of the hip atau DDH. Di mana kelainan ini meliputi displasia acetabulum, subluxasi, hingga terjadinya dislokasi pada panggul. Kelainan ini dapat terjadi sejak di intrauterin atau periode neonatal atau anak baru lahir yang kemudian berkembang selama masa balita hingga anak-anak. Sebagai review kuliah-kuliah sebelumnya, di awal-awal pertemuan, kita lihat kembali anatomi daripada panggul. Panggul terdiri atas 3 tulang, ilium, ischium, dan pubis, yang mana ketiganya menyatu dalam membentuk triradiate cartilage pada anak-anak. Kemudian seiring perkembangan, pada saat dewasa, triradiate cartilage akan menghilang dan membentuk dinding daripada acetabulum. Untuk mempertahankan stabilitas, terdapat acetabular labrum, yang mana merupakan ekstensif ataukah perluasan dari kartilago di dalam acetabulum. Kemudian ada transverse acetabular ligament di bagian inferior, dan ada pula ligamen yang menghubungkan kaput femoris dengan acetabulum langsung. Kita kenal dengan ligamentum teres atau ligamentum caput femur atau ligamentum head of femur. Selain 3 komponen tadi, terdapat pula ligamen ekstrakapsular yang membantu kestabilan daripada panggul. Di bagian antero superior terdapat iliofemoral ligament, kemudian di inferior terdapat pubofemoral ligament, di lateral terdapat ischiofemoral ligament. Kemudian untuk melaksanakan fungsi geraknya, panggul digerakkan oleh otot-otot yang melekat di sekitarnya. Terdapat otot flexor, extensor, abduktor, adduktor, lateral rotation atau kita kenal juga dengan external rotation, medial rotation atau kita kenal dengan internal rotation. Suplai darah dan persarafan pada panggul. Untuk suplai darah terutama disuplai oleh deep femoral artery yang mempercabangkan medial circumflex femoral artery dan lateral circumflex femoral artery. Yang mana medial circumflex femoral artery lebih dominan dalam memperdarahi atau menyuplai darah ke kaput femoris melalui neck of femur atau column femoris. Di kaput femur sendiri memperoleh suplai darah dari acetabular branch of obturatory artery yang terdapat di dalam ligamentum teres. Pada orang dewasa, arteri ini kemudian menghilang
ya, rata-rata menghilang. Walaupun tetap ada juga yang bertahan arteri ini. Untuk persarafan, ya, sekitar panggul dipersarafi oleh nervus femoralis, kemudian nervus obturator, dan nervus sciatic. Penyebaran seluruh dunia atau epidemiologi, terdapat 1 dari 1000 kelahiran yang mengalami dislokasi panggul. Dan ini sering pada penduduk asli Amerika. Penduduk asli Amerika, orang Indian, orang Eskimo. Lebih banyak pada perempuan dan terutama pada panggul kiri. Terdapat pula 10 di antara 1000 kelahiran subluxasi dan mengalami displasia. Penyebabnya sendiri bermacam-macam, mulai dari faktor mekanis akibat posisi intrauterin, ya, kemudian genetik, ada faktor ras, ada faktor neonatal, ya, bayi langsung dibedong, kemudian jenis kelamin, ya, perempuan lebih dominan, lebih banyak, kemudian anak pertama, kemudian terjadi kelainan prenatal. Nah, bagaimana kelainan ini bisa terjadi hingga lahir, ya? Dimulai di usia awal kehamilan, ya, trimester pertama dapat terjadi teratologic dislocation. Biasanya ini ada faktor genetik yang berpengaruh jika terjadi dislokasi ataukah displasia sejak trimester pertama. Di trimester kedua, tepatnya di usia 18 pekan, bisa terjadi dislokasi ataukah displasia akibat adanya gangguan atau kelainan pada sistem neuromuskular. Di akhir-akhir kehamilan, tepatnya sekitar 4 pekan menjelang kelahiran, paling banyak dipengaruhi oleh faktor mekanik, di mana bayi dalam posisi bridge position atau letak bokong. Demikian pula pada saat anak-anak atau bayi itu sudah lahir, punya potensi untuk terjadi dislokasi atau displasia jika lahir langsung diberikan pembedongan, ya, yang menyebabkan kaki atau tungkai menjadi lurus, panggul dalam posisi ekstensi dan adduksi. Nah, dalam perkembangannya kita bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan displasia panggul ada 2, tipikal dan teratologik. Kita sebut tipikal jika tidak ada faktor genetik di situ. Ya. Untuk teratologik, maka yang dominan adalah karena adanya faktor genetik. Nah, lingkup kelainannya sendiri ada istilahnya subluxated. Artinya sudah tersubluxasi. Ada juga dislocated, ya. Memang sudah ada di luar panggul dia, di luar acetabulum head femurnya. Ada juga subluxable. Biasanya kalau kita melakukan intervensi baru kita rasakan ada subluxasi. Begitu juga dengan dislocable, ketika kita melakukan dorongan mekanik bisa terjadi dislokasi secara spontan. Gambaran klinisnya sendiri, idealnya setiap kelahiran harus dilakukan screening, prenatal dan antenatal. Ya. Kemudian dengan memperhatikan 5F, ya, berdasarkan faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya displasia ataukah dislokasi pada panggul. F pertama adalah female, ya, perempuan, sebagaimana tadi sudah dijelaskan di etiologi dan juga di epidemiologi. Kemudian Frank Bridge, ya, posisi letak bokong. Kemudian anak pertama, firstborn. Kemudian ada riwayat keluarga, family history, dan ada kelainan cairan, ya, ataukah paling sering kita temukan pada oligohydramnion. Nah, ini kemudian menjadi diagnosis di neonatal ketika bayi yang lahir punya risiko-risiko ini. Nah,
Pada anak di bawah usia 3 bulan, kita bisa melakukan pemeriksaan Berlow dan ortolani. Berlow melakukan intervensi mekanik ya dengan melakukan provokasi ya, mendorong acetabulum ya, mendorong caput femoris ke bagian posterior sehingga terjadi dislokasi ataukah terjadi subluxasi. Sedangkan ortolani adalah pemeriksaan yang sekaligus usaha untuk melakukan reduksi ya pada panggul yang mengalami dislokasi. Ini adalah animasi ya. Panggul diadduksikan kemudian didorong ke posterior menyebabkan posterior dislocation. Nah, kemudian dalam posisi yang berlawanan kita melakukan gerakan ortolani. Bagaimana pada anak-anak yang usianya lebih dari 3 bulan? Biasanya kalau anak-anak terjadi ataukah kita temukan faktor risiko, maka kita tetap melakukan follow up atau observasi di usia 6 bulan, 12, dan 18 bulan. Dalam perkembangannya, biasanya orang tua akan datang dengan keluhan ataukah dengan kondisi anak yang tungkainya tidak simetris. Kemudian saat mereka beraktivitas, ya, saat berinteraksi dengan bayinya, sering mendengarkan bunyi klik pada panggulnya. Juga sering ditemukan kesulitan memasang popok karena terbatas gerakan adduksi. Usia 3 bulan sampai 1 tahun, ya, kita bisa menemukan Galeazzi sign yang positif, di mana membandingkan ketinggian lutut antara kiri dan kanan dengan posisi panggul 45 derajat fleksi dan lutut 90 derajat fleksi. Dapat pula kita temukan tungkai yang tidak sama panjang dan juga lipatan-lipatan kulit yang tidak simetris. Kita juga bisa menemukan terbatasnya gerakan pada panggul, terutama untuk gerakan abduksi. Untuk anak di atas 1 tahun atau usia berjalan, kita bisa melihat adanya pelvic obliquity, ya, pelvic yang miring, ataukah panggulnya kelihatan miring. Untuk anak-anak yang mengalami bilateral dislocation, ya, bilateral DDH, ketika dia berjalan akan tampak lumbalnya lordosis, ya, terlalu ekstensif lumbal, ya, jadi jalan akibat terjadi displasia ataukah terjadi dislokasi pada kedua panggul. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan Trendelenburg sign, ya, Trendelenburg sign. Tuh, Trendelenburg ada animasi, semoga ini lebih jelas, ya. Kita bisa melihat adanya gerakan tambahan saat berjalan, yaitu panggul menjadi miring, ya, yang seharusnya panggul itu tetap dalam posisi datar seimbang, ya. Nah, ini. Begitu pula kalau kita meminta pasien ataukah orang yang kita curigai mengalami displasia panggul untuk mengangkat kaki sebelah. Begitu mengangkat kaki yang sehat, maka terjadi oblik. Ya. Ini akibat otot-otot abduksi daripada panggul yang mengalami kekendoran, ya, ataukah redundant, ya. Sehingga ketika coba untuk menegakkan badan, tidak mampu menahan keseimbangan. Nah, untuk pemeriksaan, ini menyesuaikan dengan usia. Untuk usia di bawah 4 bulan, kita melakukan ultrasonografi, ya, dengan menilai alfa dan beta angle. Alfa angle merupakan sudut yang dibentuk antara aksisnya, ya, dengan kemiringan atau kelengkungan daripada acetabulum. Makin besar alpha angle tentunya makin baik. Kemudian beta angle, ya, beta angle ini mengukur, ya, coverage atau area yang ditutupi oleh
acetabulum, ya, terutama untuk labrum, ya. Nah, makin kecil beta angle tentunya akan makin baik. Untuk usia di atas 4 bulan, ya, ataukah usia idealnya di atas 6 bulan, kita bisa melakukan pemeriksaan X-ray. Pada pemeriksaan X-ray kita bisa melihat adanya panggul yang terdislokasi, kemudian terjadi rupture ataukah disrupsi daripada senton lain, dan juga terjadi pelebaran daripada acetabular index, di mana normalnya acetabular index tersebut adalah kurang dari 30 derajat. Yang jika kita melihat referensi lain juga bisa dengan rata-rata 27,5 derajat. Nah, bagaimana tata laksananya? Pada usia neonatal, setelah melakukan USG pada pasien-pasien yang kita curigai, ya, kita melakukan imobilisasi dengan hip posisi fleksi dan abduksi. Ya. Kemudian diperiksa setiap 2-4 pekan. Ya. Imobilisasi ini dengan bahan lembut 1-2 bulan. Ya. Bahan lembut ini bisa kita dapatkan dengan mudah, ya. Cukup dengan mendouble, ya, atau menambah popok, ya. Jika biasanya pasang 1, maka bisa pasang 2 atau 3. Sehingga hip itu, ya, atau kepanggul tetap dalam posisi abduksi, ya, terbuka, kemudian fleksi, ya. Nah, untuk anak usia sampai 6 bulan, ya, penata laksanaannya sama dengan neonatal, ya. Jika ditemukan dari pemeriksaan X-ray, ya, atau USG ditemukan kartilago yang normal, maka kita observasi sekitar 3-6 bulan. Sama juga dengan sebelumnya, maka imobilisasinya dalam posisi fleksi dan abduksi. Nah, ini alat-alat yang bisa digunakan tapi pada usia-usia yang, ya, 6 bulan, ya. Ada pilotype, ya, modelnya seperti bantal. Inilah yang kemudian bisa diadopsi menjadi double napkin, ya. Jadi popoknya yang dipertebal atau ditambah. Ada pula Von Spleen, ya, yang terbuat dari aluminium, ya, sifatnya kaku. Ada pula yang Pavlik harness, ya. Ini berupa tali-tali yang saling dihubungkan untuk mempertahankan panggul dalam posisi fleksi dan abduksi. Tata laksana lanjutnya, jika anak kita temukan mengalami DDH pada usia 6-18 bulan, maka pilihannya adalah melakukan reduksi tertutup dan ditambah imobilisasi dengan menggunakan spica casting. Ada juga yang berpendapat menyangkut skin traksi, ya, tapi sekarang sudah sangat jarang kita temukan penggunaan skin traksi ini. Kemudian untuk usia 18 bulan sehingga 4 tahun, ya, tetap bisa kita melakukan reduksi tertutup. Nah, dapat pula, ya, kita lakukan reduksi terbuka. Usia di atas 4 tahun, maka reduksi terbuka adalah pilihan dengan melakukan osteotomi ataukah dengan melakukan rekonstruksi pada acetabulum. Nah, ini gambaran hip spica, ya, dengan menggunakan gips, ya, plester, panggul diposisikan, ya, seperti celana yang dipasang, ya. Hanya ini sifatnya sangat kaku, ya. Cuma ya dipertahankan, ya, untuk membuat panggul menjadi lebih stabil. Posisinya ketika melakukan hip spica, fleksi harus di atas 90 derajat dengan abduksi sekitar 30-40 derajat. Ini juga bergantung daripada pengetesan atau pengujian intraoperasi yang kita lakukan. Kemudian rotasi internal sekitar 10-15 derajat. Ini pilihan terapi yang lainnya juga, ya, kita melakukan open reduksi kemudian dikombinasi dengan hip spica casting. Ada pula dengan melakukan rekonstruksi pada acetabulum, ya, selama ini melakukan operatif dengan penggunaan graft dan tentunya implan. Nah, bagaimana jika terjadi persisten dislokasi ataukah dislokasi yang menetap hingga dewasa? Maka pilihannya
adalah melakukan artroplasti ataukah penggantian sendi. Komplikasi yang sering muncul untuk kelainan ini ya sering terjadi rekarensi. Artinya walaupun kita sudah melakukan close reduksi atau open reduksi, bisa saja terjadi dislokasi kembali. Kemudian panggul menjadi kaku ya, dan terjadi osteonekrosis ya karena suplai darah pada caput femoris yang tidak normal. Prognosis kelainan ini sendiri jika dideteksi dan diterapi dengan dini ya akan memberikan hasil yang baik. Baik, itu adik-adik untuk kajian kita. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar di e-learning ya melalui fitur forum ya. Silahkan di situ melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaannya yang kemudian akan kita tanggapi, yang tentunya menjadi juga bahan penilaian untuk adik-adik yang lain untuk dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya ya. Kami pun dari tim pengajar akan menjawab ya setiap pertanyaan di forum. Ataukah ada pertanyaan yang masih ingin diperjelas ya, ada hal-hal yang masih ingin diperjelas, dapat melalui saluran komunikasi yang sama-sama kita sudah bikin ya atau buat di Telegram ya. Jangan lupa adik-adik sekalian, di e-learning terdapat kuis yang mohon adik-adik untuk mengisi ya ataukah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Ya. Baik. Terima kasih semua atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.